alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat sampai pagi hari ini untuk bisa berwajah di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Di sini saya sedikit membagikan ilmu, ya, bagaimana cara menulis huruf hijaiyah dengan menggunakan metode yang akan saya paparkan. Sepertinya kita perlu flashback, ya, ketika saya dengan semuanya ketika pertama kali mempelajari huruf hijaiyah. Sepertinya pertama hijaiyah dulu itu ketika masih SD ataupun ketika masih TK, nggih. Nah, dulu saya dan jenengan semuanya belajar nulis huruf hijaiyah insyaallah dimulai dari huruf alif, kemudian ba, kemudian ha, seperti urutan yang sudah pakem huruf hijaiyahnya. Oke. Dulu insyaallah kita pertama kali belajar menulis huruf hijaiyah dimulai sesuai dengan urutannya. Tapi dalam metode pembelajaran yang akan saya sharingkan ini, kita urutan belajar huruf hijaiyahnya berbeda. Berbedanya di mana? Nah, dalam metode yang saya akan sharingkan ini, kita memulai belajar huruf hijaiyah dimulai dari huruf-huruf yang memiliki ciri-ciri yang sama. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu dimulai dari huruf apa? Alif? Bukan. Huruf yang dikelompokkan, huruf yang memiliki ciri-ciri yang sama. Ta, nun, sin. belum ada yang tepat. Nah, langsung saja saya paparkan. Huruf pertama yang menjadi materi awal yakni adalah huruf dzal, lengkung lurus. Nah, berikut saya sertakan bagaimana tahapan dalam membuat huruf dzal. Cara membuat huruf dal yakni lengkung kemudian lurus. Huruf dal ini nantinya akan menjadi beberapa patokan atau menjadi dasar dari beberapa huruf-huruf yang akan dipelajari berikutnya. Jadi saling berkaitan. Huruf kedua yakni adalah huruf ro. Kenapa kok huruf ro? Karena cara pembuatan kepalanya diawali dari bentuk yang sama seperti huruf dzal. Kepalanya lengkung, kemudian turun ke bawah, setelah itu ekornya lurus. Nah, kepalanya memiliki kesamaan bentuk seperti itu. Huruf yang ketiga yakni huruf yang mirip dengan huruf ro. Kira-kira huruf apa Bapak dan Ibu? Ro, za, satu jenis. Huruf wawu, okay. Karena huruf wawu bentuknya persis seperti huruf ro, tinggal ditambahi kepalanya saja. Betul sekali. Jadi cara membuat kepala wawu, kepala segitiga, ya, kemudian turun ke bawah, ekornya lurus. Nah, huruf ro dan huruf wawu memiliki kemiripan bentuk seperti itu. Huruf wawu kemiringan kepalanya sama persis seperti kemiringan kepala huruf ro dan juga kemiringan kepala huruf dal. Jadi ketika kita bisa nulis wawu, kita bisa nulis huruf ro. Ketika kita bisa nulis huruf ro, kita bisa nulis huruf wawu seperti itu. Jadi saling keterkaitan. Ini kelompok huruf yang pertama. Ini aja nggak apa-apa sih. Kemudian untuk kelompok huruf yang kedua, yang mana memiliki ciri-ciri dasar yang sama seperti huruf dzal, yaitu adalah huruf ba.
lengkung, miring, naik ke atas. Bentuk kepalanya sama seperti huruf dzal, tinggal ditarik kiri, kemudian pelan-pelan naik ke atas. Pasangan huruf ba yang memiliki karakter persis seperti huruf ba, bukan ta'tha nggih, karena ta'tha tinggal ganti titiknya saja. Tapi untuk bentuknya ya, bukan fa, betul sekali ya. Huruf yang sepasang dengan ba yakni huruf fa. Huruf fa didasari dari huruf ba, tinggal ditambahi kepala seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Kepala segitiga sama seperti wawu tadi. Kemudian tinggal tarik kiri, pelan-pelan lengkung naik ke atas. Ba dan fa memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi ketika bisa menulis huruf ba, otomatis bisa menulis huruf fa seperti itu. Jadi tetap saling berkaitan dari huruf dzal yang menjadi dasar tadi. Ini kemiringannya persis seperti huruf dzal juga seperti itu. Ya. Untuk kelompok yang ketiga. Nah, ini mempelajari huruf hijaiyah dikelompokkan sesuai dengan ciri-ciri yang sama seperti itu. Jadi insya Allah nanti ketika menggunakan ini untuk belajar, menggunakan metode untuk belajar, anak-anak terutama, ini kan fokusnya kepada anak-anak kecil nggih. Mereka akan lebih cepat paham seperti itu. Kelompok ketiga yakni huruf nun, ya, huruf nun. Yang mana pembuatan kepala huruf nun lengkungnya sama seperti lengkungnya huruf dzal seperti itu. Tinggal ditambahkan ekor di bawahnya sedikit, pelan-pelan naik ke atas. Bentuknya lebih pendek daripada huruf ba yang sebelumnya ditulis. Huruf nun tinggal ditambahi titik di atasnya. Kemudian pasangan dari huruf nun yakni huruf yang mirip dengan nun bentuknya kira-kira huruf apa Bapak dan Ibu? Ra? Bukan? Za? Nah betul sekali, huruf qaf. Huruf qaf dasar bentuknya dari huruf nun, tinggal ditambahi kepalanya saja. Kepala qaf segitiga, leher pelan-pelan naik ke atas. Ini adalah huruf qaf seperti itu. Nun, qaf. Yang pertama dzal, ra, waw. Kemudian kelompok yang kedua ba, fa. Kelompok yang ketiga nun dan qaf. Tetap memiliki ciri-ciri kepala yang miring. Ekornya sama persis seperti huruf nun. Kemudian kelompok yang keempat. Nah, ini di pengelompokan huruf-huruf awal masih tidak ada huruf tegak berdirinya. Ya. Jadi huruf yang tegak berdiri itu malah di akhir-akhir, karena ketika anak-anak mempelajari huruf tegak berdiri, di awal pelajaran mereka akan bingung. Contohnya ketika gurunya mengajarkan huruf alif itu tegak berdiri, sedikit miring, sedikit condong ke kiri. Nah, tapi mereka otomatis nulisnya ada yang agak miring ke kanan, ada yang tegak sekali, ada yang pendek. Nah, seperti itu. Jadi menurut beberapa kali penelitian yang sudah saya lakukan, ketika pertama kali anak menulis salah, tidak sama dengan gurunya, namanya anak-anak, otomatis ada rasa putus asanya atau bahasa beratnya itu frustasi seperti itu. Tapi kalau mereka diajari dari huruf dzal, ra, waw, karena bentuknya mudah dan mirip-mirip, mereka lebih merasa gampang insyaallah. Kemudian untuk kelompok yang keempat, nah ini sedikit berbentuk campuran karena sudah tidak diawali dari lengkung.
Dimulai dari huruf shad ya. Kelompok 4 huruf awalnya dari huruf shad. Cara buat huruf shad, miring ke atas, naik ke atas, mohon maaf, miring ke samping, kemudian tarik lengkung sama seperti bentuk huruf ba. Setelah itu ekornya menggunakan bentuk dari huruf nun. Nah, seperti ini huruf shad. Jadi tahapan pembuatannya naik ke atas, turun ke samping, tarik kiri lengkung seperti badannya huruf ba ya, masih berkaitan dengan huruf sebelumnya ya. Kemudian ekor dari huruf shad diambil dari huruf nun, seperti itu. Masih ada saling keterkaitannya lagi. Huruf setelah shad yakni huruf sin ya. Huruf sin. Cara buat giginya ya, kalau mungkin kita ketika menulis simpel kita buatnya lengkung-lengkung seperti itu aja ya. Tapi ini saya mengajarkan atau saya memberikan informasi kalau huruf sin itu sebetulnya giginya ada yang tajam, ada yang tumpul. Turun ke bawah, naik, kemudian tarik lengkung. Ekornya persis seperti huruf shad yang mengambil dari huruf nun. Lengkung, miring, pelan-pelan naik ke atas seperti itu. Sangat mirip sekali dengan huruf shad. Itu untuk huruf hijaiyah kelompok keempat. Sekarang huruf hijaiyah kelompok kelima. Nah, setelah nun, qaf, sin, shad, kelompok kelima diawali dari huruf ha ya. Huruf ha. Cara buat huruf ha bentuknya persis seperti huruf dzal. Kalau dzal itu lengkung kemudian lurus. Kalau ha setelah lengkung dia langsung naik ke atas. Kemudian kepalanya diputer, tarik ke kiri. Ini kalau dzal, ini ha. Ini gerakannya sudah campuran ya. Kalau awal tadi gerakannya masih dari atas ke kanan, dari atas ke kanan, mulai dari huruf shad ini gerakannya sudah campuran. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, seperti itu. Pasangannya huruf ha ini sedikit berbeda bentuk ya, karena kita langsung loncat ke huruf hijaiyah yang paling terakhir, yakni huruf ya. Kepala huruf ya ini persis seperti huruf dal, cuman dibalik. Saya contohkan langsung. Lengkung, lurus, kemudian ditambahi ekornya huruf nun. Betul sekali. Jadi percampuran antara huruf dal, percampuran antara huruf dal cuman dibalik ya, lengkung, lurus, ditambahi ekornya huruf nun, seperti itu. Itu huruf hijaiyah kelompok kelima. Lanjut kelompok keenam. Nah, kelompok keenam ini bentuknya kembali kecampuran lagi. Kalau untuk yang keenam itu sudah masuk ke huruf ha. Nah, cara buat huruf ha, mohon maaf yang kanan kurang kelihatan ya. Ha itu tarik garis ke kanan, kemudian maju ke depan, atau istilahnya kalau sopir itu atret ya. Nah, balik lagi ke depan, kemudian sampai batas tengah-tengah sini, mulai lengkung ke bawah. Berhenti ketika kepala dan lengkungannya bertemu. Setelah itu tarik ke bawah sedikit, pelan-pelan lengkung, tarik ke kanan. Jadilah huruf jim, ha ataupun kho. Nah, huruf pasangan dari ha yakni huruf ain. Ain itu bentuk badannya persis seperti huruf ha, tinggal yang berbeda kepalanya. Pembuatan kepalanya naik ke atas, turun ke bawah, lehernya miring,
kemudian badannya persis seperti huruf H seperti ini. Mohon maaf, ukurannya saja yang berbeda. Kalau cara pembuatannya sama. Jadi pembuatan kepala ain naik ke atas, turun ke bawah sedikit, lehernya miring, kemudian lengkungannya sama seperti huruf H. Nah, huruf H dan ain ini menjadi huruf terakhir yang tanpa ada bentuk tegaknya. Kelompok berikutnya, kelompok ketujuh, yakni huruf-huruf tegak. Huruf tegak kira-kira selain huruf alif, huruf apa ya? Lam, kaf, mim, ta, dha sama. Kemudian lam alif ya. Jadi yang pertama huruf alif terlebih dahulu. Setelah itu huruf kaf. Cara buat huruf kaf sangat mudah sekali. Tinggal tarik garis lurus ke bawah, kemudian didorong ke kiri, ditambahi hamzah di tengah-tengahnya. Alif kaf. Setelah itu huruf lam. Nah, ini pada pengelompokan huruf terakhir ini tinggal kita buatkan huruf-huruf tegaknya. Nah, seperti itu. Lam ini alif tegaknya diambil dari huruf alif, ekornya diambil dari huruf nun, seperti itu. Alif, kaf, lam, kemudian mim, ya, mim. Mimnya ini pakai mim yang model ada kaki panjangnya. Lengkung ke bawah, tarik kiri, kemudian tarik ke bawah. Mim itu ada dua macam ya, Bapak dan Ibu. Ada yang mim, saya mengistilahkannya mim kecebong ya, karena kepala segitiga, kemudian ekornya kecil seperti ini. Cuman di pengelompokan terakhir ini saya masih menggunakan mim yang ekornya panjang. Mim, alif, kaf, lam, mim, kemudian to. Nah, to ini bentuk badannya persis seperti huruf shad. Naik ke atas, miring ke samping, tarik ke kiri seperti ekornya huruf ba. Setelah itu ditambahi huruf alif di atasnya. Alif, kaf, lam, mim. Kemudian terakhir lam alif. Nah, lam alif ini cara buatnya tarik ke bawah dulu seperti alif, hampir sampai di garis, kemudian tarik kiri, ditambahi lengkung dari samping. Jadilah huruf lam alif. Meskipun huruf lam alif juga ada yang bentuknya menyilang. Nah, seperti ini. Ini alif yang kedua, ini lam alif yang pertama, mohon maaf. Ini lam alif yang kedua. Dari pengelompokan huruf hijaiyah ini yang menjadi 7 kelompok, ini sudah mewakili beberapa dari huruf hijaiyah. Contoh di situ kenapa saya tuliskan zal saja, karena zal dan dal bentuknya sama. Kenapa ketika huruf ba saya contohkan ba-nya saja bentuknya sama, tinggal mengubah titik sudah menjadi huruf ta dan sa. Kemudian nun qaf, sin shad juga sama, sin shin juga sama, ha ya sendiri, jim ha kha, ain ghain, alif kaf lam mim ta, lam alif dan lam alif yang kedua. Mungkin ada yang tanya nanti tak marbutoh ya, hak yang kecil. Hak yang kecil itu bentuknya persis seperti ekornya lam alif yang menyilang, sama persis seperti bawahnya ini. Nah, ini ringkasan dari beberapa huruf hijaiyah yang sudah dikelompok-kelompokkan. Mungkin sebetulnya pembelajaran ini atau materi ini cocoknya sambil praktek, tapi karena keterbatasan waktu dan kesempatan, ya
Insya Allah saya cukupkan sekian. Semoga sedikit ilmu yang saya sharingkan di pagi ini, di ba'da subuh ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.